memahami bahwa para nabi itu sebenarnya terhubung oleh mata rantai peradaban kehidupan. Bagaimana itu Pak penjelasannya? Adam itu awal mula kehidupan. Oke. Jadi awal mula kehidupan itu Adam, belum ada apa-apa. Terus terang ketika kami berkesempatan umroh tahun berapa 2018 ya, 2018 itu salah satu hal yang betul-betul saya resapi itu adalah fakta-fakta sejarah. Karena kita berada di tanah sejarah. Nah, itu kan tanah sejarah. Kalau kita bicara tentang Islam, kemudian kita datang ke tempat di mana peristiwa-peristiwa itu terjadi, itu kan ada penghayatan yang luar biasa itu. Jadi bagi yang mengetahui fakta dan lalu datang, itu betul-betul bisa menangis. Misalnya ketika dari Madinah ke Mekah, karena kami datang ke Madinah dahulu, baru ke Mekah, dalam perjalanan naik bis dari Madinah ke Mekah itu kami berhenti di sebuah tempat yang katanya di situ Nabi Muhammad singgah, kemudian dapat susu kambing dari seorang penggembala. Yang penggembala itu heran, kok biasanya sapi ini kambing ini kurus nggak ada susunya, kok didatangi orang ini begitu banyak gitu. Tapi maksud saya jarak naik bis cepat dengan jalan tol itu dari Madinah ke Mekah itu 6 jam. Sehingga refleksi yang muncul dalam batin saya ketika dalam perjalanan itu adalah, jadi begini Nabi Muhammad zaman itu naik unta, jalan kaki, hijrah, memperjuangkan agama. Nah, pasti. Maka kalau kita kembali ke situ, kan ini refleksi saya itu di Jabal Rahmah itu. Ya, yang biasanya orang kalau umroh, kalau haji itu dititipi ya. Iya, dititipi doa gitu kan Pak ya. Itu saya ngobrol aja dengan Bu Ella bahwa ini jangan-jangan dulu ketika Hawa dan Adam itu terpisah, itu lalu Hawa berteriak gitu, Adam gitu. Dan Adam juga begitu, Hawa gitu. Nah ternyata secara kebetulan kami membeli buku di sekitar Masjidil Haram itu, dan ada buku-buku yang kami bilang ternyata betul begitu gitu. Oh, memang begitu. Paling tidak menurut kita begitu ya. Ya. Lalu dijelaskan bagaimana dua orang ini mengkeluntung-keluntung di dunia, belum ada siapa-siapa gitu. Coba kita bayangkan ya, bagaimana Adam ketika perutnya berbunyi itu malaikat ngomong kuwi jenenge lesu dam gitu. Itu namanya apa? Itu dua jari. Maka dari situ lalu saya mengambil satu kesimpulan pelajaran bahwa Adam inilah tidak hanya manusia pertama dalam arti manusia pertama, tetapi memang peletak dasar kehidupan manusia dengan segala macam perangkatnya. Ya. Jadi orang hidup kan ada perangkat. Misalnya menciptakan sesuatu itu kan tidak cukup dengan menciptakan sesuatu. Misalnya kayak begini ya, kita ambil gambar dalam program seperti ini. Ya yang di sana hanya lihat gambar kita. Nanti tampil di YouTube itu saja. Mereka tidak membayangkan bahwa sebenarnya ada banyak sekali perangkat yang terlibat di dalam sampai kelihatan. Sehingga ketika dalam sejarah disebutkan Adam adalah manusia pertama, bagi pikiran yang berhenti di situ ya berarti memahami Adam saja. Padahal Adam manusia pertama itu artinya Adam adalah prototipe pertama dalam kehidupan manusia. Buat video aja perangkat kok, apalagi kehidupan manusia berarti perangkatnya sangat banyak. Nah, sehingga saya memahami Adam itu peletak dasar kehidupan manusia dengan segala perangkatnya. Nah, lalu setelah Adam, Idris kan? Iya, Idris Pak. Idris itu dikenal sebagai nabi tukang jahit. Iya, Nah, itu. Dia menjahit bajunya. Ada yang mengatakan jahit itu artinya dua makna. Menjahit dalam arti memang menjahit pakaian. Berarti itulah setelah kebutuhan manusia, peradaban manusia setelah ada kehidupan, Adam memulai kan. Nah, berarti pakaian. Tapi juga ada yang menyebut menjahit itu artinya menjahit makna. Menjahit makna itu artinya komunikasi. Maka dalam kajian yang lebih jauh itu Idris kan disebut sebagai Hermes. Itu karena Hermes itu nabi tukang menjahit makna gitu. Lalu jadi istilah-istilah dalam ilmu modern namanya hermeneutika misalnya. Kita tidak membahas itu, tapi berarti ada 2 poin, pakaian dan komunikasi.
Lah orang hidup butuh apa lagi? Transportasi. Nah, sehingga ketika Nuh itu, maka itu ada misi kenabian bahwa barang siapa yang mengikuti perintah Allah, meskipun perintah itu kelihatan tidak rasional, ya kan? Kan tidak rasional bagi orang-orang di sekitarnya. Itu tadi gila. Gila, Nuh, kamu ini kok padang pasir kayak gini kok buat perahu. Perahu. Mungkin orang Jawa itu ngelindur tapi iya kan gitu. Tapi disitulah ada rahasia. Maka itu ya, itu satu sisi. Tetapi kalau kita bawa ke dalam konteks mata rantai peradaban manusia, berarti setelah tata letak fondasi dasar kehidupan, kemudian pakaian dalam arti fisik maupun non fisik, artinya aksesori kehidupan yang lain, kemudian komunikasi, transportasi. Nah, gitu. Ada kesinambungan. Nah, itu cara saya berpikir. Tentu orang lain yang mungkin tidak setuju ya tidak apa-apa. Tapi kan kita berpikir dengan landasan fakta tertentu. Oke, saya kira begitu tambahan dari saya tentang transportasi supaya sekedar memberikan rasa perspektif untuk memahami kenapa kok kapal. Nah, sekarang mungkin terakhir buat Bapak sama Ibu. Misalkan gini, kita membaca Al-Quran kemudian berusaha untuk memahami maknanya. Nah kan Al-Quran itu kan bahasa Quran itu kan bahasa Arab gitu Bu ya. Nah, bagaimana bagi yang belum bisa bahasa Arab itu, bagaimana cara memahami Al-Qurannya seperti itu, biar mudah gitu memahaminya? Kalau itu ya tentu perlu waktu ya. Kalau menurut saya ya ya tidak ada kata berhenti untuk belajar gitu. Jadi maknanya bahasa Arab itu ya mau tidak mau ya, karena Al-Quran bahasa Arab, kalau kita ingin paham Quran ya kita harus dengan sendirinya. Bahasa Arab itu sudah suatu yang mutlak harus kita pelajari untuk bisa memahami Al-Quran gitu. Tapi saya jadi teringat ketika dalam kajian usul fikih itu kan ada istilah mujtahid, ada istilah mutabi ya. Nah, jadi kalau misalnya yang masih kita level baru bisa membaca gitu, maksudnya belum sampai ini ya, meskipun kalau lewat terjemah itu sebetulnya tidak mewakili sih kadang ya, karena urusan bahasa, soal bahasa itu sebetulnya soal rasa gitu. Jadi kita yang sudah ya Mbak Adi juga kan yang belajar bahasa Arab itu mungkin beda rasanya dengan yang kalau kita baca terjemah, kadang ya itu cukup membantu gitu saja, tapi tidak sampai bisa memahami, kemudian sampai munculkan refleksi seperti itu tadi kan ya, kan itu, maksudnya melalui Bapak menyampaikan dengan refleksinya itu kan setelah bisa mengkaitkan segala hal, maksudnya dari pesan-pesan Al-Quran kemudian kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, itu kan luar biasa gitu Pak. Nah, itu tahapannya tentunya setelah belajar membaca juga memahami itu tadi, dan kembali pada yang saya sampaikan di awal, membacanya jangan fokus pada Qur'annya saja, tapi coba ambil buku-buku untuk melengkapi pemahaman itu. Nah, gitu. Baik, terima kasih banyak waktunya untuk Bapak dan Ibu. Mungkin untuk tayangan-tayangan berikutnya kita akan banyak belajar lagi ya Pak ya, tentang kisah-kisah, beragam kisah yang ada di dalam Quran. Harus kita ungkap pesan-pesannya agar kita lebih bisa menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan. Baik, itu saja teman-teman, kami mohon maaf undur diri dulu. Apabila dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, and subscribe. Kemudian nyalakan notification bell di bawah, sehingga kalau kita ada upload video yang baru, teman-teman langsung dapat pemberitahuan dan bisa menikmati tayangan dari Islam Aktual. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.